Kali ini aku mau nyoba ceritain pengalamanku dulu waktu masih jadi mahasiswa ya, pas zaman-zaman kuliah. Karena aku anak kebidanan, jadi kan setiap 6 bulan sekali itu kalau nggak salah dulu praktek ke rumah sakit ya. Aku kebagian satu rumah sakit dan itu aku dinasnya di Poli Kandungan. Jadi pada suatu hari tuh ada pasien sekitar umur 15 tahunan gitu ya, diantar sama saudaranya. Dia tuh cewek, tapi dia tuh kayak ada keterbelakangan gitu loh, nggak 100% orangnya. Waktu bidanku juga pas menganamnesa dia, omongannya tuh selalu berubah-ubah gitu loh ya. Sampai yang menanyai pun bingung. Akhirnya si pasien ini dirujuk ke Poli Dalam. Udah ke Poli Dalam, lalu ada telepon di Poli Kandungan. Ternyata dokter dari Poli Dalam. Agak marah-marah. Gimana sih, tadi pasiennya itu kok gak dipalpasi, kok gak dites pack, kok gak dilihat detak jantungnya, ini loh hamil pasiennya gitu. Bidanku kaget ya, sama aku juga kaget, semua mahasiswa di situ tuh kaget. Hamilnya sama siapa, kok bisa orangnya seperti itu, padahal bukan tipe-tipe cewek yang nakal suka pacaran gitu, enggak, dia tuh punya keterbelakangan gitu loh. Pas pasien ini kembali lagi ke Poli Kandungan, bidanku ini agak kaget ya, sambil menulis identitas di buku KIA itu, di buku yang pink itu kan dikasih itu ya kalau ibu hamil. Ditanyain, Mbak kok bisa, Mbak ini hamil loh, sama siapa Mbak gitu kan. Si mbaknya ini, si pasiennya ini diem aja kayak ketakutan gitu. Untungnya si mbaknya ini diantar sama saudaranya, jadi kita tanya-tanyanya sama saudaranya, si mbaknya ini tinggalnya sama siapa. Lalu saudaranya cerita kalau si mbak ini tinggal sama bapak angkatnya. Bapak angkatnya itu seperti kayak paranormal gitu ya. Usianya tuh udah tua, sekitar 70 tahunan. Si saudaranya ini juga agak emosi ya waktu ceritainnya, karena yang gak tega dan gak nyangka kalau si kakek itu bisa berbuat kayak gitu sama si cewek ini. Setelah kita bujuk sama kita rayu ya si mbak ini, akhirnya dia itu ngaku kalau si kakek ini sering ke kamarnya, suruh dia buka baju kalau pas keadaan rumah itu sepi. Yang paling shock di sini itu saudaranya ya, kayak kecewa, marah gitu ya. Soalnya si cewek ini udah diangkat anak itu udah dari kecil, dari sebelum si istrinya si kakek ini meninggal gitu. Dan setelah itu 2 minggu lagi mbaknya ini kontrol. Dan untungnya aku juga masih ada di Poli Kandungan itu, belum pindah tempat gitu ya. Di sini kondisi si pasienku itu udah nggak kayak 2 minggu yang lalu yang dengan dia kayak ketakutan gitu, enggak ya. Dia udah lebih fresh dan tetap diantar saudaranya untuk periksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, lalu kita tanya-tanya, gimana Pak kelanjutannya gitu kan. Jadi bapak ini cerita kalau keluarga ini udah rembukan dan si cewek ini udah mau dinikahkan sama si kakek ini. Tapi kalian tahu apa yang bikin kita tercengang hari itu? Si kakek itu meninggal tepat 1 hari sebelum acara pernikahan itu berlangsung. Aduh, sekarang kita juga tambah kasihan lagi sama si calon bayinya ini ya.